Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mega Suara, selamat pagi. Kembali kita bertemu di acara Info Gunadarma. Dan acara Info Gunadarma ini disiarkan secara langsung oleh 7 stasiun Mega Suara Network, yaitu Mega Suara Bogor, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Serang, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dan pagi hari ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Feni Vidya SEMMSI, selaku dosen dari Universitas Gunadarma. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mas Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Apa kabar juga nih Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Pagi-pagi ya, udah gabung ke sini ya. Terima kasih banyak Ibu sudah datang. Dan minal aidin wal faizin juga sebelumnya. Ya, mohon maaf lahir batin buat maaf lahir batin. Mega Suara juga. Betul. Karena Ibu Feni ini, panggil Ibu Feni ya? Iya. Ibu Feni baru pertama kali ya Bu kesini ya? Benar sekali Mas Raihan. Gimana nih rasanya? Deg-degan? Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi biasanya kalau sudah sering ngobrol dengan mahasiswa kan biasanya mengajar, apa ada perbedaan dikit Ibu kalau siaran kayak gini? Kalau udah bicara dengan mahasiswa sudah let it flow, sudah asik, sudah nggak berasa aja waktunya. Nggak berasa ya. Iya. Agak beda mungkin kalau siaran kayak gini ya. Hanya satu soalnya dengan Mas Rehan. Oh iya betul. Kalau di kelas kan rame, betul. Jadi sambung menyambung. Betul. Siap. Oke. Di pagi hari ini sahabat Mega Suara, seperti biasa ya. Ini kalau Raihan ingin menyapa sahabat Mega Suara yang di Bogor dengan ucapan sahabat Mega Suara. Kalau yang di Kota Perak, kawan Kota Perak, dan yang di Kulon Progo ini sanak kadang Bu ininya sapaannya ya. Tapi tentu saja kita bagi hari ini akan membahas tadi program studi, terus juga fakultas ya, dan juga tentunya alur pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Gunadarma tahun 2021 ini. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama, seperti apa nih Bu kegiatan studi atau pembelajaran di masa pandemi? Kita tahu masih pandemi ya Bu selama 2 tahun ini. Itu sejauh ini bagaimana nih Bu? Iya, untuk pandemi jangan 2 tahun ya Mas Rehan. Ya, kita ya. Baru setahun dan diusahakan semoga berakhir semua. Amin, mudah-mudahan pengen. Juni sudah bisa tatap muka, sudah kembali normal semua. Iya. Karena kita Gunadarma Mas sudah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pada saat kemarin tahun 2020 pertengahan Maret ya kita sudah kena wabah pandemi ini. Sebenarnya untuk Gunadarma sudah bisa beradaptasi langsung. Karena pada saat itu kita ada pembelajaran yang namanya istilahnya virtual class. Jadi setelah Maret tersebut kita langsung mengaplikasikan virtual class tersebut. Dan yang sekarang selain aplikasi Zoom, Gmeet, masih dengan V-Class, kita juga ada UGTV. Jadi pembelajaran tim teaching, jadi bisa dibilang ya mahasiswa tetap dituntut untuk mengerjakan, kuliahnya tetap jalan dan tetap tugas-tugas tetap
diterima oleh mahasiswa. Baik, berarti dari sebelum pandemi pun Universitas Gunadarma memang udah terbiasa dengan yang namanya virtual class kayak gitu ya. Iya. Dan sempat dapat info juga kalau Gunadarma memang ada semacam platform sendiri juga di luar aplikasi mainstream yang memang udah disediakan ya, Pi? Oke. Selanjutnya kalau untuk tatap muka sendiri tadi memang dari bulan Maret tahun lalu sampai sekarang itu memang belum ada lagi atau udah ada rencana nih kapan akan tatap muka? Kalau Mas nanyanya ke saya, bisa bulan besok kayak seperti itu. Tapi kan untuk sekarang kita tahu ya pandemi masih berlangsung dan kita mematuhi program pemerintah, Mas. Jika dari Departemen Pendidikan sudah bisa dibuka, ya kita siap untuk langsung bertatap muka dengan mahasiswa. Baik, berarti masih menunggu tentunya ya, keputusan dari pemerintah, dari Menkes dan juga Kemendikbud gitu ya, Bu ya. Benar sekali. Baik. Sebelumnya mungkin sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak dan para pendengar Mega Suara di kota lain mungkin ingin mengetahui dulu lebih lengkapnya dari Ibu Feni ini di Gunadarma sendiri, mungkin boleh dijelaskan Ibu sebagai apa jabatannya dan lain-lain, Bu. Ya baik, saya bertempat di Sekretariat Rektor, ditempatkan di program Magister S2 Psikologi Profesi yang akan menjadi calon psikolog Indonesia. Dan di sini untuk S2 Psikologi Profesi bertempat di kampus Simatupang di Jakarta. Baik, di Simatupang ininya ya, gedungnya ya. Iya. Baik. Untuk sahabat Mega Suara juga yang ingin bergabung di pagi hari ini, mungkin ingin bertanya seputar Gunadarma tentunya, bisa langsung WhatsApp aja nih yang mau tanya-tanya langsung ke Ibu Feni, bisa di 0811 112 1008 ya. Nah, untuk mengawali pagi hari ini di Info Gunadarma, mungkin bisa kita mulai dengan sedikit menjelaskan kalau Universitas Gunadarma ini memiliki mungkin berapa program studi atau beberapa fakultas seperti itu, Bu. Program studi kita ada 26 dan di sini juga ada yang baru-baru seperti untuk yang S1 kita ada sistem informasi, sistem komputer, teknik informatika, teknik elektro, teknik mesin, teknik industri, sastra Inggris, pariwisata, sastra Tiongkok, ilmu komunikasi, farmasi, kebidanan, dan juga yang terbaru kedokteran. Sebenarnya tidak terbaru ya, tapi bisa dibilang baru 4 tahun. Baik. Lalu untuk ekonominya kita ada akuntansi, manajemen, ekonomi syariah, dan psikologi, teknik arsitektur, teknik sipil, desain interior. Dan di Gunadarma juga ada D3-nya, program D3, yaitu manajemen informatika, teknik komputer, akuntansi komputer, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Baik. Berarti ini kalau misalnya ada calon mahasiswa baru seperti itu ya, Bu ya, yang ingin melanjutkan pendidikannya di Universitas Gunadarma, ini udah lengkap ya, dari mulai D3 itu udah ada ya, Bu ya. D3, S1, S2 dan ingin melanjutkan S3-nya juga. Ada juga ya di Universitas Gunadarma. Baik. Nah, tadi kita udah sedikit menyebutkan ada juga program studi baru seperti itu. Nah, biasanya kalau yang ingin masuk ke universitas selalu menanyakan yang namanya, ini universitasnya akreditasinya apa sih, katanya gitu. Nah, ini kalau Universitas Gunadarma sendiri itu seperti apa tuh, Bu? Iya, untuk akreditasi universitas, institusinya kita sudah mendapatkan A, Mas. Iya, bisa dibilang sudah diakui dari pemerintah juga. Dan akreditasi A ini bukan sembarang ya, Bu ya. Jadi buat sahabat Mega Suara yang belum tahu, banyak semacam prosedur untuk mendapatkan akreditasi A seperti itu ya, Bu ya. Setidaknya sudah
sudah diakui oleh pemerintah. Betul. Jadi kalau mungkin yang untuk melamar pekerjaan ya sudah aman. Sudah aman ya, betul. Nah, kalau kita ngebahas soal program studi ataupun fakultas tadi mungkin ini kalau nggak salah ada 9 fakultas ya Bu ya. Totalnya ada 9 fakultas di S1-nya. Dan kalau ngomongin soal keunggulan gitu atau apa ya yang jadi program studi unggulan, mungkin Bu Feni boleh mention gitu ada untuk dari keunggulan UGI sendiri? Semuanya unggul ya Mas ya, unggul. Baik. Untuk teknologinya menurut saya untuk komputerisnya Gunadarma sudah tidak bisa tidak disangsikan kembali, dan untuk ekonominya juga semuanya menurut saya semua fakultas prodi rata-rata sudah A juga untuk akreditasi. Jadi sudah. Baik, berarti udah ini kalau Sahabat Mega Suara pilih yang mana aja semuanya udah unggulan ya Bu ya. Sudah unggulan. Dan memang kelebihan sendiri dari Universitas Gunadarma yang saya dengar itu dari bidang ininya juga ya Bu, apa teknologinya ya. Dan katanya kalau bukan hanya misalnya teknik komputer aja, tapi hampir semua program studi itu memanfaatkan teknologi, begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali. Baik, Sahabat Mega Suara, mungkin untuk di awal kita membahas itu dulu, nanti kita akan membahas lagi, melanjutkan lebih dalam lagi tentunya, dan tentang pendaftaran juga di tahun 2021 ini seperti apa, caranya juga karena masih pandemi juga ya Sahabat Mega Suara dalam situasi COVID-19. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Sahabat Mega Suara jangan kemana-mana, tetap di Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Kembali di Info Gunadarma, Sahabat Mega Suara, di pagi hari ini ya, cerah sekali. Dan kita masih ngobrol-ngobrol seputar Universitas Gunadarma tentunya. Dan buat Anda Sahabat Mega Suara yang saat ini masih bingung mau melanjutkan kuliah kemana nih, yang mungkin sebentar lagi mau lulus dari SMA, SMK seperti itu ya Sahabat Mega Suara, atau mungkin ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya ke tingkat S2 ataupun S3, ini harus banget dengerin Info Gunadarma di pagi hari ini ya Sahabat Mega Suara, karena kita akan bahas seputar pendaftaran tentunya. Nah, kita akan masuk nih ke pendaftarannya dulu ya Sahabat Mega Suara. Sebelum nanti kita akan bahas juga kok, tenang aja, tentang keunggulan-keunggulan yang ada di Universitas Gunadarma seperti itu. Nah, masih sama Ibu Feni ya, iya. Bu. Gimana nih kita di situasi COVID-19 ini? Kemarin banyak yang nanya juga apakah pendaftarannya itu bisa secara offline seperti itu, datang ke kampus, atau seperti apa Ibu? Iya, offline dan online ya, karena kita kondisi pandemi harus prokes benar-benar dijalankan. Kalau untuk datang ke Gunadarma kami persilahkan, tapi tetap prokesnya benar-benar ketat, harus dijaga. Dan kita lebih mengalihkan untuk ke online, Mas Rehan, seperti itu. Untuk ke online, untuk pendaftaran kita sudah buka sejak pertengahan Februari 2021, tepatnya 13 Februari kita sudah buka. Untuk online-nya silahkan dibuka linknya ke pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Nah, di situ akan ditampilkan flow-nya seperti apa. Flow-nya mungkin saya bisa jelaskan. Pertama, klik dulu pendaftaran. Di situ akan di para calon mahasiswa, saya sebut calon mahasiswa aja ya Mas ya. Tidak harus yang sekarang kelas 3 ya, atau kelas 12 yang mungkin mencari untuk melanjutkan untuk kuliah lagi. Silahkan diisi alamat emailnya, itu untuk kelancaran komunikasi antara pihak kampus dengan calon mahasiswa. Isi alamat email dan nomor HP. Dipastikan nomor HP-nya juga harus aktif. Seperti itu. Setelah mengisi, silahkan disubmit. Setelah itu kita akan mereply untuk biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran untuk jalur online
itu adalah Rp350.000. Baik. Itu nanti akan kami kirimkan juga nomor rekeningnya yang berupa nomor virtual account dan bank yang dituju, yaitu Bank Mandiri dan Bank DKI. Baik. Nah, setelah melaksanakan pembayaran dan karena kita sudah real time ya bank, kita juga kapan calon mahasiswanya sudah bayar, kita langsung mereply ke alamat email akunnya, user ID dan passwordnya. Dan silahkan dipilih prodinya mau apa. Dan jangan lupa untuk syaratnya adalah hanya cukup mengupload rapot semester 4 dan semester 5. Oke. Karena semester 6 belum ada di betul. mengeluarkan. Betul, berarti salah satu syarat awalnya tadi ya Sahabat Mega Suara sudah dijelaskan. Mungkin kalau Sahabat Mega Suara ingin lebih detailnya, ini Raihan juga sedang buka websitenya tadi ya, bisa di pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021, semuanya lengkap di situ ya Bu ya. Lengkap di sana. Untuk informasinya. Nah, selanjutnya juga pendaftaran secara online ini dibuka sampai kapan nih Bu nih? Sampai kuota terpenuhi, Mas. Sampai kuota terpenuhi ya. Berarti masih ada waktu sekarang masih juga ya. Masih ada waktu, tapi jangan sampai menunggu mepet waktu. Betul, karena semakin cepat semakin baik, dan pastinya ada potongan-potongan biaya Mas yang akan diberikan ke calon mahasiswa. Jadi segera. Jangan sampai mepet. Udah tutup. Ntar gitu lagi. Iya betul, nanti malah ketinggalan gitu kelewatannya. Betul, jangan dinanti-nanti ya Sahabat Mega Suara. Iya. Nah, biasanya ini juga ada yang bertanya gimana sih dengan biaya tadi disebutkan juga seperti ada potongan gitu ya Bu ya. Biaya sendiri seperti apa nanti ketika si calon mahasiswa ini sudah diterima gitu sebagai mahasiswa di Universitas Gunadarma nih Bu? Iya, potongan biaya nanti setelah mengupload rapot semester 4 dan semester 5, nanti kita akan setelah memilih juga ya prodinya mau apa. Di sini ada para calon mahasiswa dapat memilih 2 prodi. Baik. 2 prodi, nanti kita lihat jenjang yang didapati apakah masuk grade A, AA atau B. Dan di situ ada potongan-potongan biayanya. Baik, jadi nanti rinci ya Mas ya, nanti kita akan kirim email seperti itu. Baik, berarti tadi disesuaikan juga dengan grade yang diperoleh ya. Iya. Ada AA, A dan juga B, itu dilihat dari si rapotnya tadi ya Bu ya. Rapotnya. Baik, berarti ini bersyukur nih yang rapotnya nilainya bagus-bagus ya. Bagus, dan kita juga memberikan rekomendasi ya Mas ya, selain calon mahasiswa diberikan pemilihan 2 prodi. Kita juga akan merekomendasikan sesuai dengan rapot ini 2 prodi lagi. Jadi silahkan dipilih. Ada 4 prodi, tapi tetap pilih 1 prodi yang diminati, jangan juga dipaksakan. Baik, berarti memang Anda harus memilih nih Sahabat Mega Suara prodi yang memang benar-benar diminati, passion juga ya Bu ya. Jangan sampai nanti setelah misalnya lolos gitu dari seleksinya, malah kuliahnya ogah-ogahan gitu ya Bu ya. Sekarang sebenarnya untuk istilah minatnya apa ya? Sekarang udah sudah global ya Mas ya. Sekarang udah handphone udah canggih, tinggal searching aja. Saya suka matematika, kira-kira mau kemana ya? Seperti itu. Terus tipe orang mungkin yang suka melihat, dengar curhat-curhat, mau milih psikologi, bisa juga. Atau suka yang belanja-belanja, uang-uang, ekonominya, akuntansinya. Betul. Nah ini tadi agak mention tentang psikologi nih. Mungkin Ibu kan dari backgroundnya psikologi tadi ya Bu ya. Mungkin boleh dijelaskan sendiri nih apa keunggulan dari psikologi di Universitas Gunadarma itu sendiri Bu? Ya, background saya bukan psikologi Mas. Bukan. Saya ditempatkan di S2 psikologi profesi. Baik. Salah satu prodi yang magister yang ada di Gunadarma. Baik. Ya, untuk
S2 Psikologi Profesi, tujuan kami Universitas Gunadarma adalah menciptakan seorang psikolog yang kompeten di bidangnya, yang berbudi luhur dan berilmu dan dapat mengaplikasikan teori-teori perkuliahan, konseling dan asesmen dan membantu masyarakat tentunya. Baik. Dan di sini untuk S2 Psikologi Profesi itu yang melanjutkan ke S2 Psikologi Profesi pasti harus masuk berarti S1 psikologinya. Seperti itu. Di situ ada PKPP namanya. Apa praktek itu? kerja. Praktek kerja psikologi profesi. Jadi kegiatan para mahasiswa psikologi ke instansi kayak seperti magang ya, seperti itu ya. Dan di sini kita udah kerjasama juga, seperti ke ini di Bogor Mas, karena kita sedang di Bogor, ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi, kita juga ada MOU di sana. Baik, ada kerjasama dengan Rumah Sakit Marzuki Mahdi ya. Tapi sebelum mungkin kita tadi sedikit udah bahas tentang psikologinya. Kalau boleh nanya ini Rehan ya Bu ya, ini banyak juga orang-orang atau calon-calon mahasiswa yang akhir-akhir ini kan di sosial media, di Instagram gitu ya, banyak yang ngomongin soal mental illness kayak gitu, galau gitu. Nah, terus tiba-tiba banyak yang tertarik dengan dunia psikologi gitu. Banyak yang bilang kayak, jangan kayak gitu dong sama orang-orang, setiap orang tuh beda-beda gitu. Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit, psikologi itu sebenarnya apa sih Bu? Soalnya banyak yang buta juga kayak gitu. Aduh, Mas Rehan kalau menanyakan spesifikasi mengenai psikologi mungkin langsung ke psikolognya sepertinya Mas Rehan. Seperti itu. Di sini saya bertugas atau untuk mungkin melancarkan belajar apa gitu. Untuk di psikologi kita ada untuk S2-nya ya Mas ya, untuk S2 Psikologi Profesi kita ada di peminatannya ada psikologi industri dan organisasi dan ada klinis. Nah, klinis ini mungkin ya lebih kecenderungan ke kejiwaan. Jadi ada untuk yang lansia, anak-anak, remaja, ABK dan dewasa. Jadi kalau misalnya Mas Rehan galau, jadi gimana nih, psikologinya lebih cenderung kemana, ke dewasa kali ya? Ke dewasa mungkin ya. Sekarang generasi galau memang ya. Generasi galau. Tapi untuk milih universitas, please jangan galau ya. Jangan galau, tetap betul. Gunadarma aja langsung ya, sahabat Mega Suara. Karena tadi udah dijelasin akreditasi kampusnya juga udah A ya. Dan proses pendaftarannya sudah mudah. Proses pembelajaran baik non pandemi, apalagi pandemi sekarang sudah berbasis teknologi. Dan fasilitasnya mungkin sudah. Nah, fasilitas nanti kita bakal bahas tuh sahabat Mega Suara ya. Tapi ini Rehan mau ingetin lagi buat sahabat Mega Suara yang mau nanya-nanya nih, nanti ada satu segmen terakhir, bisa langsung WhatsApp aja di 0811 112 1008 ya. Nah, ngomongin soal jalur ya, Bu. Ada jalur apa aja yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa nih di pendaftaran tahun ajaran baru 2021 ini? Iya. Untuk jalur kita ada PMDK, tapi sudah tutup Mas. Nah, udah tutup Februari, akhir Februari, 28 Februari. Kita ada jalur beasiswa penuh juga, tapi sudah tutup. Dan sekarang yang sedang berlangsung adalah jalur online yang cukup mengupload rapot semester 4 dan semester 5. Juga ada jalur tryout. Jadi kerjasama kita Universitas Gunadarma dengan sekolah-sekolah mengadakan tryout. Nanti dari hasil tryout tersebut kita gunakan untuk program untuk jalur tersebut. Udah banyak ya Mas ya? Banyak ya. Tadi yang awal memang udah tutup itu di awal sekali ya Bu ya. Makanya siapa cepat. Yuk cepatan. Ini yang jalur terakhir ini jangan sampai kelewatan lagi gitu ya. Benar sekali. Selanjutnya kita bakal bahas tentang lokasi nih. Banyak yang nanya kampus UG atau Universitas Gunadarma ini ada di daerah mana sih? Apakah di Depok aja atau ada di tempat-tempat lain seperti itu? Ya, Universitas Gunadarma menyebar seperti itu. Kalau
Nanti pada saat untuk pendaftaran nanti para mahasiswa akan calon mahasiswa akan diminta untuk memilih program studi plus dengan lokasinya. Untuk Gunadarma kita ada lokasinya itu di Depok, Bekasi, tepatnya di Kalimalang. Ada di Salemba, di Karawaci, dan di Cengkareng. Jadinya kalau mungkin, kalau misalnya rumahnya di Bogor, ya lebih dekat dengan naik kereta ya Mas. Iya betul. Mau turun di Pondok Cina ya di Depok. Betul. Seperti itu. Yang di daerah Bekasi juga bisa ya. Jadi ternyata ada 5 lokasi ya. Iya. Totalnya ada 5 lokasi nih sahabat Mega Suara di Depok, Kalimalang, Karawaci, Cengkareng dan juga Salemba. Nah, ini langsung pilih aja gitu sahabat Mega Suara ya. Yang dari Bogor ke Depok, wah itu mah nggak kerasa naik kereta juga. Atau Mas dari Bogor mau ke daerah Cengkareng juga boleh. Berarti kan lumayan jauh, tapi mungkin bisa indekos di sana. Bisa indekos. Dan dari luar juga tentunya yang jauh-jauh nih yang mendengarkan di 7 stasiun Mega Suara Network ya. Ini kan kita disiarkan juga di Sukabumi, di Serang, di Indramayu, di Kuningan, di Kulon Progo dan juga Kota Perak, Yogyakarta. Bisa banget, pasti kos-kosan banyak lah Bu ya. Banyak banget ya, ekonomis banget juga ya Bu ya. Di mana universitas langsung muncullah kos-kosan menyebar. Betul. Tempat makan dia langsung ya Mas ya. Cuman sayangnya saat ini pelaku usahanya sedang ini ya Bu ya. Karena online semua ya. Jadi kuatkan kuota handphone langsung. Betul baik. Nah, terakhir sebelum kita nanti masuk ke segmen berikutnya ya Sobat Mega Suara. Ini kita ngebahas soal beasiswa. Nah, setelah jadi mahasiswa Universitas Gunadarma nanti, apakah ada peluang nih untuk si mahasiswa yang sudah diterima tersebut untuk mendapatkan beasiswa seperti itu Bu? Kalau misalnya ada, peluang-peluangnya bisa dari mana aja ya? Di Universitas Gunadarma banyak peluang untuk mendapatkan beasiswa lagi setelah dapat potongan biaya, dapat beasiswa lagi, yaitu pertama dari Gunadarmanya sendiri. Universitas Gunadarma kita memberikan beasiswa berupa akademik maupun non akademik. Jadi untuk mahasiswa berprestasi pasti ya Mas ya kita akan berikan beasiswa atau mempunyai keahlian di bidang olahraga seperti itu. Kita akan memberikan beasiswa. Yang kedua dari pemerintah seperti bidik misi. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita kerjasama dengan para perusahaan-perusahaan seperti Super Semar, seperti itu, Jarum. Berarti ada 3 tadi Sahabat Mega Suara kesempatan yang bisa mungkin saja nih Sahabat Mega Suara yang nanti setelah menjadi mahasiswa Universitas Gunadarma bisa mendapatkan beasiswa ya. Yang pertama tadi dari Universitas Gunadarma sendiri. Ini kalau Sahabat Mega Suara berprestasi udah pastilah kampus juga pasti akan mengapresiasi gitu ya. Dan yang kedua ini dari pemerintah ada bidik misi, ada afirmasi, ada LDikti juga ya, banyak ya Sahabat Mega Suara. Dan terakhir tentunya ini kerjasama antara Universitas Gunadarma dan perusahaan-perusahaan seperti itu ya Bu. Iya benar Mas ada Raihan. Kesempatan. Ya banyak kesempatan ya untuk meraih beasiswa, apalagi yang namanya mahasiswa mempunyai tagline masa depan diraih saat ini. Jadi beasiswa juga harus kita raih saat ini juga. Ya berprestasi lah sebenarnya. Jadi jangan galau gitu ya. Kayak misalnya saya nggak mau kuliah, nggak tahu uangnya dari mana, tenang aja, ada beasiswa. Yang penting tadi Anda selama berkuliah ya menunjukkan gitu ya, berprestasi. Kompetisinya juga harus ditingkatkan. Betul, baik. Kita akan masuk ke segmen terakhir setelah ini Sahabat Mega Suara. Kita akan masih bahas beberapa keunggulan dari Universitas Gunadarma. Bukan beberapa sih sebenarnya, ini banyak banget ya kalau dikasih tahu. Dan juga nanti akan kita bahas sedikit atau call centernya dari khusus untuk Fakultas Kedokteran ya Bu ya. Nanti call centernya bisa kemana itu nanti bakal kita informasikan sesaat lagi ya Sahabat Mega Suara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma.
Masih di Info Gunadarma sahabat Mega Suara bersama Raihan dan juga Ibu Feni ya di pagi hari ini. Sudah mau jam 10 ya sahabat Mega Suara, dan kita sudah masuk di segmen terakhir nih, nggak kerasa banget. Nah, kita bakal bahas soal keunggulan Universitas Gunadarma. Tadi di balik on air ya, di balik mic kita ngobrol-ngobrol seru soal saham ya sahabat Mega Suara, karena memang ini lagi apa happening banget ya saat ini ya. Apalagi anak-anak muda kayak gitu, di mana-mana ngomongin soal cryptocurrency, ngomongin Doge, ngomongin Elon Musk ya, banyak ya. Twitter, semua orang juga punya Twitter, tapi wajib punya Elon Musk. Betul. Nah, tadi Bu Feni sempat menceritakan ke Raihan gitu di balik mic ya sahabat Mega Suara, kalau ternyata Universitas Gunadarma ini punya yang namanya galeri investasi. Nah, nanti kita bakal dengar langsung apa sih sebenarnya galeri investasi yang ada di Universitas Gunadarma itu ya, sekaligus membahas keunggulan-keunggulan Universitas Gunadarma yang lainnya. Nah, boleh nih Bu Feni disampaikan ke sahabat Mega Suara. Ya, tagline kita tadi masa depan diraih saat ini. Berarti silakan join di Gunadarma, karena di sini kita memiliki banyak fasilitas. Dan bisa masa depannya udah bisa diraih sekarang, seperti itu. Apalagi zamannya sekarang berinvestasi. Di Gunadarma juga selain tadi ya Mas kita singgung untuk sesi pertama, Gunadarma sudah institusinya sudah berakreditasi A. Apalagi yang harus diragukan. Untuk berarti selama perjalanan kuliahnya sudah aman, tidaknya akreditasinya sudah A. Terus kenalan dengan para dosen-dosennya, sudah yang bergelar Doktor S3 sudah terbanyak se-PTS di Indonesia, kurang lebih sekarang 334 dosen. Dan fasilitas-fasilitasnya seperti perpustakaan, kita tempatnya cozy banget Mas, santainya minta ampun. Dan itu mungkin salah satu favorit saya juga, kalau misalnya ke perpustakaan Gunadarma yang ada di kampus H. Ya udah lama deh seharian. Bisa santai-santai di situ ya. Iya, dan fasilitasnya ada, kita juga Gunadarma surut menyumbangkan sumbangsi kepada masyarakat. UJ Technopark nih yang baru ini. Jalan-jalan Mas di daerah Cianjur, Kelurahan Mande di situ. Itu semacam gambaran multidisiplin ilmu yang ada di Gunadarma bisa ada di Technopark. Seperti agroteknologi juga ada di situ. Ekonomi menciptakan peluang bisnis juga ada di situ. Ya, kemarin dengar-dengar sih itu katanya bakal dibuka juga untuk umum nanti ya. Jadi kita bisa sambil berwisata di situ. Terus Raihan sempat lihat gambaran foto-fotonya, memang cozy tempatnya juga, instagramable juga di situ. Instagramable juga. Jadi selain belajar ya kita juga bisa sambil semacam refreshing, berwisata juga di sana nanti ya. Iya, silakan buka fti.gunadarma.ac.id ya, meskipun belum bisa, tapi setidaknya gambarannya sudah ada di sana. Baik. Seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya tadi yang kita bahas itu apa tuh Bu galeri investasi itu? Selain Technopark, banyak ya Mas ya yang ini yang fasilitas yang ada di Gunadarma, dan salah satunya adalah galeri investasi. Sekarang kan zaman nih milenial, apalagi yang pandemi sekarang, gimana caranya ya? Ya, Gunadarma memiliki kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia dan perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia, dan di sini namanya Galeri Investasi, berlokasi di kampus E. Jadi para mahasiswa juga diperkenalkan lebih luas lagi pasar modal yang ada di Indonesia. Jadi bisa juga berinvestasi kan, mengajarkan. Seperti itu. Berarti nggak usah bingung nih yang jadi mahasiswa Universitas Gunadarma nanti ya, mau belajar investasi entah itu saham dan lain-lain, itu udah memang ada fasilitasnya juga disediakan. Infrastrukturnya sudah disediakan dan kakak-kakaknya, asisten-asistennya juga sangat ramah. Welcome banget banget, pengajarannya juga welcome. Baik, nah itu keunggulan menurut Raihan pribadi sih. Itu keunggulan yang jarang banget dimiliki sama kampus-kampus lainnya. Benar sekali. Karena yang namanya investasi sekarang memang harus melek sih ya.
benar. Betul. Ya, tadi Mas Raihan juga udah punya kripto ya. Berarti sudah melek investasi. Sekarang tinggal udah coba buka saham. Betul. Jadi memang harus tadi ya, saham juga termasuk instrumen masa depan yang benar-benar diraih saat ini gitu. Iya, benar. Ya. Saat ini ya Mas, jangan sampai nunggu lulus baru melek gitu, baru sadar baru dan melek. ketinggalan. Iya, misalnya untuk ekonomi, belajar akuntansi, mengupas laporan keuangan perusahaan, kenapa enggak kita aplikasikan di investasinya? Betul. Dikirim. Karena investasi bukan cuman semacam ngebahas soal cuan dan itu, tapi kita ngebaca laporan keuangan perusahaan, kayak gitu, menganalisa, iya, dan betul, pastinya juga ada profit yang didapat. Betul, iya. Nah itu penting banget Sobat Mega Suara. Jadi galer investasi ini menurut Raihan jadi sebuah keunggulan yang luar biasa dari Universitas Gunadarma. Selain tentunya tidak mengesampingkan keunggulan-keunggulan yang lainnya juga ya. Ini kalau Raihan boleh sedikit sebutkan lagi, ini Universitas Gunadarma juga bekerja sama dengan lebih dari 50 perguruan tinggi di dunia ya Bu ya. Iya, sekali. Yang tentunya nanti di sana bakal banyak peluang-peluang, entah itu beasiswa atau pertukaran mahasiswa dan lain-lain. Terakhir, untuk Fakultas Kedokteran ini ada kontak ataupun call center khusus ya Bu, mungkin boleh disampaikan ke sahabat Mega Suara. Baik, untuk lebih lanjutnya untuk Fakultas Kedokteran, silakan buka linknya kedokteran.gunadarma.ac.id. Di situ kalau misalnya mau tanya-tanya ada helpdesk-nya Mas. Baik. Di pendaftaran juga ya, kalau misalnya kita ada mau tanya lebih, di situ untuk sisi kirinya ada namanya live chat, chat online. Jadi ada bagian kita support sistemnya yang akan membantu para calon mahasiswa baru. Nomor kontak untuk Kedokteran Gunadarma yaitu saya sebutkan boleh Mas? Boleh. Oke, 0877 8811 9993 atau 0877 8811 9996. Baik, itu ya sahabat Mega Suara. Untuk Anda mungkin yang berminat untuk Fakultas Kedokteran bisa menghubungi tadi nomornya ataupun websitenya. Dan Raihan ulangi, untuk Anda yang mau ngecek ataupun mau mendaftar nih, langsung aja bisa buka websitenya di pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Baik, kita udah di penghujung acara. Sebenarnya ngobrolnya seru banget ya, cuman waktu kita terbatas nih sahabat Mega Suara. Terakhir Bu Feni, mungkin ada yang mau disampaikan ke sahabat Mega Suara? Ya, sahabat Mega Suara, murid yang sekarang kelas 3, mungkin yang sekarang mencari universitas-universitas, ya sudah, Gunadarma ini targetnya adalah membangun insan cerdas kompetitif. Cerdas ya Mas ya, sekarang bukan waktunya bekerja keras, tapi bekerja cerdas. Dan Bakarata jangan ragu, apalagi galaunya ditinggi-tinggiin. Pilih Gunadarma karena masa depannya diraih saat ini, bukan saat kalau udah lulus baru deh. Aduh, jangan saat ini, sekarang juga. Yuk pilih di Gunadarma. Pendaftarannya sudah dibuka dan flow-nya sangat mudah sekali. Baik, seperti kalau itu. Gitu terima kasih banyak Bu Feni sudah menyempatkan waktunya ke Mega Suara. Abis ini lanjut untuk kulineran. Benar. Banyak banget itu. Siap, terima kasih banyak kalau gitu Bu Feni. Sehat-sehat selalu dan lancar segala kegiatannya. Amin. Terima kasih Mas. Baik, untuk sahabat Mega Suara di 7 stasiun Mega Suara Network, terima kasih banyak sudah bergabung di Info Gunadarma ya, untuk Mega Suara Bogor, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Serang, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Kita akan berjumpa lagi tentunya di Info Gunadarma selanjutnya. Selamat pagi. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang.
Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.